Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi kesempatan dipertemukan kembali di channel ini. InsyaAllah dalam keadaan sehat walafiat, dan InsyaAllah tidak kurang suatu apapun. Besar harapan dan doa kami di sini untuk sahabat yang selalu menyimak video ini. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dimudahkan dalam segala urusannya, dan selalu ada dalam lindungan serta pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran ada beberapa surat yang istimewa. Salah satunya yaitu surat yang artinya memurnikan keesaan Allah. Dan surat ini termasuk surat Makkiyah yang turun pada di masa Rasulullah SAW sebelum hijrah ke Madinah. Sebagian ulama telah menganjurkan bagi setiap muslim untuk senantiasa membaca surat pendek ini, baik ketika waktu sholat maupun berzikir, karena surat ini begitu banyak memiliki manfaat dan keutamaan. Diriwayatkan dari Anas ibnu Malik bahwa ketika sedang bersama Rasulullah SAW di medan perang Tabuk, maka terbitlah matahari dengan sinar dan cahayanya yang belum pernah kami lihat sebelumnya. Kemudian datanglah malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pun kemudian bertanya, "Wahai Jibril, mengapa kulihat matahari ini terbit dengan sinar dan cahayanya yang belum pernah kulihat sebelumnya seperti itu?" Malaikat Jibril menjawab, "Sesungguhnya hal itu disebabkan oleh karena Muawiyah telah meninggal dunia pada hari ini di Madinah. Maka Allah telah mengirimkan kepadanya sebanyak 70.000 malaikat untuk menyalatkannya." Rasulullah SAW pun kembali bertanya, "Mengapa demikian wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Karena dia adalah orang yang senantiasa rajin membaca Qul Huwallahu Ahad di malam dan di siang harinya, baik ketika ia berdiri, berjalan, hingga duduknya. Maka maukah engkau wahai Rasulullah, aku akan mengambil segenggam tanah kuburnya, lalu engkau menyalatkannya?" Rasulullah SAW pun menjawab, "Iya." Dan kemudian Rasulullah SAW pun menyalatkannya. Hal itu juga telah diriwayatkan oleh Abu Bakar Al-Baihaqi di dalam kitab Dalailun Nubuwahnya, dan kisah tentang wafatnya Muawiyah itu juga diriwayatkan oleh Abu Ya'la. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Ibrahim Asyisham alias Abu Abdullah, telah menceritakan kepada kami Utsman ibnu Hisham, muadzin Masjid Basrah yang ada padaku, dari Mahmud alias Abu Abdullah, dari Atta ibnu Maimunah, dan dari Anas yang mengatakan bahwa Jibril turun menemui Rasulullah SAW. Telah meninggal dunia Muawiyah ibnu Muawiyah al-Laisi. Apakah engkau ingin menyalatkan jenazahnya wahai Rasulullah? Rasulullah SAW pun menjawab, "Iya." Lalu kemudian Jibril memukulkan sayapnya ke bumi. Maka dari suatu pohon pun dan tiada pula suatu dataran tinggi pun
melainkan merendah. Kemudian Jibril mengangkat jenazahnya untuk dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW pun dapat melihat langsung jenazahnya Muawiyah al-Laisi. Kemudian beliau bertakbir untuk menyalatkannya. Sedangkan di belakang beliau terdapat 2 saf daripada malaikat, yang dimana dari setiap safnya terdiri dari sebanyak 70.000 malaikat. Lalu Rasulullah SAW pun bertanya kembali kepada Jibril, "Wahai Jibril, karena apakah dia mendapatkan kedudukan tinggi seperti ini dari Allah?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini berkat kecintaannya kepada Qul Huwallahu Ahad atau surat Al-Ikhlas yang selalu dibacanya saat datang dan perginya, di saat berdiri dan duduknya, dan dalam semua keadaannya." Imam Al-Baihaqi telah meriwayatkan melalui Wahyu Sunan Ibnu Hisham dari Mahbub Ibnu Hilal, dari Atta Ibnu Maimunah, dari Anas, kemudian disebutkan hal yang semisal, dan inilah sanad yang benar. Di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan dari Jabir radhiyallahu anhu mengatakan bahwa pernah ada seorang badui datang menghadap kepada Rasulullah SAW. Lalu kemudian ia bertanya, "Gambarkanlah kepada kami tentang Tuhanmu." Maka turunlah firman Allah, yaitu surat Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4. Saudaraku yang dirahmati Allah, itulah kisah tentang keagungan dari seorang yang senantiasa membaca surat Al-Ikhlas ini yang begitu istimewa. Semoga kita semua juga bisa membaca atau mengamalkan surat pendek ini di setiap waktu dan kesempatan. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.